Guru akan ngecek kehadiran anak-anak. Indrayana, Alsifa Maulana Nur Komsa, Devina Bianca Rahma. Gak hadir? Gak ada izin? Gimana sekolah kok gak pakai izin? Gak berangkat itu seharusnya mengirim surat izin. Kita biasakan untuk kita ya, sebelum melaksanakan suatu hal apapun, sebelum melakukan suatu hal apapun, harus disertai, harus diawali dengan berdoa. Supaya apa anak-anak? Supaya kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan bisa menjadi ya. Baiklah, di sini Pak Guru minta untuk ketua kelasnya memimpin doa sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu apa? Indonesia Raya. Ya silakan ketua kelasnya maju ke depan. Pada waktu berperang meraih kemerdekaan itu sangatlah sulit. Nah maka dari itu kita untuk menghormatinya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri. Ayo berdiri semuanya. Yang keras suaranya ya. Ayo berdiri, kelas. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keras. Ayo dimulai. Halo. Arti untuk mungkin menjadi hujan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Bagaimanakah keadaan anak sekarang? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yang semangat loh. Selanjutnya anak-anak, di sini Pak Abu sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Pak Abu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin ya, pada minggu kemarin. Ayo, kira-kira dari anak-anak ini kelas 4 ini masih ingat enggak? Masih ingat apa enggak tentang materi yang telah lalu? Nah, coba kalau masih ingat, siapa yang berani menjawab pertanyaannya Pak Abu? Nah, oh iya, surat Al-Falaq. Ya, materi yang telah lalu yang telah kita pelajari adalah tentang surat apa? Surat apa? Berapa jumlah surat Al-Falaq? 5 ayat. Diturunkan di mana? Urutan surat yang keberapa? Pintar semua. Baiklah, kalau kemarin kita belajar tentang surat Al-Falaq, pada pertemuan kali ini ya Pak Guru akan
akan melanjutkan materinya, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini surat Al-Hujurat ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah apa? Tahu nggak tujuan pembelajaran surat Al-Hujurat ini? Tahu belum? Belum ya? Belum tahu ya? Ya, tujuannya adalah kita anak-anak itu bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Sekalian, mari kita belajar membaca surah Al-Hujurat ayat berapa? 13. Nah, sebelum kita belajar membaca, anak-anak terlebih dahulu Pak Guru minta untuk mengamati gambar atau poster yang sudah Pak Abu tempel di papan tulis tentang surat apa? Tentang surat Al-Hujurat ayat berapa? Nah, silakan diamati, dicermati, dibaca di dalam hati. Nanti setelah itu akan Pak Guru tanya. Ya, silakan anak-anak menghadap ke depan mengamati surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Pak Guru Pak di sini biar kelihatan. Selesai ya? Ya, silakan anak-anak menghadap ke depan semuanya sini. Fokus ke papan tulis. Fokus dari apa yang disampaikan oleh Pak Abu ya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar membaca lebih lanjut melalui dengan tugasnya Pak Abu nanti, Pak Abu akan memberi contoh bacaan dulu. Ya, Pak Abu akan memberi contoh cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak dengarkan, cermati bacaan Pak Guru. Nanti setelah itu anak-anak akan Pak Guru suruh praktek membaca. Ya, silakan diamati ya. Didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Coba anak-anak perhatikan bacaan dari Pak Guru. Kira-kira anak-anak nanti ketika Pak Guru suruh membaca bisa menirukan bacaan dari Pak Guru apa enggak? Bisa. Bisa ya, harus bisa. Kalau belum bisa itu karena kita belum belajar yang lebih lanjut. Nanti kalau kita belajar terus, nanti anak-anak pasti akan pinter, bisa lebih bagus dari Pak Guru ya. Nah, sebelum lanjut, di sini Pak Abu akan memberi tanda tentang bacaan-bacaan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini hukum tajwid yang akan Pak Guru beri contohnya. Di sini Pak Guru akan memberi 3 contoh hukum bacaan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan akan Pak Guru beri tanda. Nanti anak-anak diperhatikan ya, nanti ditulis setelah Pak Guru suruh tulis ya. Ya, sekarang diperhatikan dulu. Di sini Pak Guru beri contoh tentang bacaan ya ayyuha. Ini tanda apa? Bacaannya Pak Guru panjang. Pak Guru baca, yang Pak Guru baca, yang Pak Guru garis bawahnya ya. Ya, berarti apa namanya? Kenapa kok mat dibaca panjang? Yang kedua, inna. Kenapa kok dibaca apa? Ini kenapa? Bacaan apa? Kok kenapa? Bacaan apa? Kenapa kok dibaca una? Ada non bertasdid. Anak nune, anak tasdid itu dibocok dibaca Nah, terus yang terakhir, yang contoh ketiga, yaitu kholaqo. Bacaan
membagi kelompok, ya, membagi kelompok dengan beberapa kelompok. Satu kelompoknya nanti akan Pak Guru bagi paling sedikit 4 siswa atau 4 anak, ya. Untuk apa, Pak? Untuk belajar membaca surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Atau apa kegunaan kita belajar Al-Quran? Tahu nggak? Nggak tahu. Kegunaan membaca Al-Quran itu apa? Membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang pahala ibadahnya itu sangat luar biasa. 10 kali lipat kebaikan. Makanya dari itu anak-anak jangan males-males untuk belajar membaca membaca Al-Quran, ya. Itu pahalanya 10 kali lipat membaca ibadah. Ya, pahala ibadah. Nah, sekarang akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini anaknya berjumlah ada berapa? Ada berapa? 26 ya. Nah, di sini akan Pak Guru bagi paling sedikit 4 orang atau 4 siswa. Yang pertama, di sini akan Pak Guru bagi kelompoknya Nah, itu kalau ditanya. Anak-anak sekalian, sudah Pak Guru bagi kelompok, sudah belajar. Sekarang Pak Abu akan menunjuk salah satu kelompok kalian untuk membacakan surah Al-Hujurat bersama-sama dalam satu kelompok. Silakan kelompoknya Alfi, mana ini kelompoknya Alfi ini? Oh iya, silakan dibaca bareng-bareng kelompoknya Alfi surat Al-Hujurat yang keras, yang lantang supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Ayo silakan. 1, 2, 3. Bisa membaca. Nah, sekarang supaya bacaannya lebih lancar, anak-anak belajar membaca bersama-sama dengan per kelompok masing-masing. Coba sekarang Pak Abu kasih aba-aba, dibaca bareng-bareng berulang-ulang dengan suara yang keras. Ayo Pak Guru beri aba-aba. 1, 2, 3, dibaca bareng-bareng. Ayo. Anak-anak, nanti tugas dari anak-anak itu adalah membaca dengan berulang-ulang supaya bacaan anak-anak itu lebih lancar. Ya, oke anak-anak. Ayo, Pak Boyo kayaknya ini. Apa sudah lapar? Sudah lapar? Supaya semangat kita belajarnya, ayo kita bertepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Sudah semangat belum? Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini ya, sebagai tugas anak-anak adalah mencari poin-poin penting. Poin-poin penting tahu nggak? Apa poin-poin penting itu?
Poin-poin penting itu adalah apa? Materi yang sangat penting di dalam apa ini? Surat Al-Hujurat ayat. Maknanya apa, Pak? Satu, tadi anak-anak disuruh mencari bacaan tajwid. Itu nanti cari bacaan tajwid di surat Al-Hujurat ya. Itu adalah poin penting ya. Yang kesimpulan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah anak-anak adalah supaya bisa membaca surat Al-Hujurat dengan menggunakan apa? Tajwid yang bacaan yang benar. Paham ya anak-anak? Ya, silakan untuk kali ini pertemuannya. Untuk besok akan Pak Guru lanjutkan materi selanjutnya dengan materi yang sama tetapi dengan subbahasan yang berbeda atau cara belajar yang berbeda. Kalau sekarang tadi membaca, besok adalah untuk mengenal pesan-pesan dari pokok-pokok dari apa? Surat Al-Hujurat. Nah, sebagai akhir pembelajaran kita, anak-anak, sebelum kita melakukan akhir pembelajaran, awal pembelajaran berdoa, berarti akhir pembelajaran juga ditutup dengan apa? Berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa selesai pelajaran pertemuan kali ini. Silakan Nabi maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, ini doanya. Kita berikan Nabi berdoa. Berdoa mulai. Sebelum Pak Guru tutup pada pertemuan kali ini, sebagai untuk apa namanya mengakhiri pelajaran kita, Pak Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak ya. Ya, siap untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guru? Siap. Tadi pada materi surat Al-Hujurat ini anak-anak mengenal bacaan hukum bacaan apa?